Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mizan Muharya dan rekan saya Arden serta Azra. Izin untuk mempresentasikan terkait analisis simulasi antrean pada Mega Cuan Mawar. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan. Dimulai dari yang pertama rekan saya, monggo yang bertugas untuk segera mempresentasikan. Itu merupakan nama dan NIM anggota dari kelompok kami. Lanjut ke materi yang untuk materi yang pertama itu latar belakang penelitian. Kejacuan terletak pada kawasan strategis dekat Solo Paragon Mall, sehingga menarik banyak pengunjung dari berbagai kalangan. Observasi menunjukkan antrian memanjang saat jam pulang sekolah dan kerja pukul 3 sampai jam 8, dipicu oleh kombinasi volume pelanggan tinggi dan kompleksitas pemesanan menu. Permasalahan utama terletak pada waktu pelayanan yang bervariasi. Rata-rata 27 detik per pelanggan, tapi bisa mencapai 136 detik untuk pesanan kompleks. Studi ini fokus pada analisis pola kedatangan pelanggan dan simulasi skenario layanan untuk mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya, metode penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada 24 Mei 2025 yang mencatat waktu kedatangan, pelayanan, dan kepulangan 62 pelanggan. Data diolah menggunakan software Civit untuk menguji distribusi statistik. Kita menggunakan software SPSS menunjukkan waktu kedatangan mengikuti distribusi eksponensial atau p-value 0,954. Simulasi dikembangkan di analogi dengan tiga skenario. Yang pertama normal, satu kasir, yang kedua ramai, satu kasir plus lonjakan pelanggan, yang ketiga cukup ramai, yang menggunakan dua kasir. Variabel seperti waktu pelayanan dan utilitas kasir diukur untuk evaluasi kinerja sistem. Karakteristik sistem antrean. Proses antrean di Migacuan melibatkan 5 tahap kedatangan, pemilihan menu, antri kasir, pembayaran, dan pengambilan makanan. Diagram alur atau proses flow menunjukkan adanya bottleneck di tahap pemesanan karena interaksi panjang antara pelanggan dan kasir. Logic flow diagram mengungkap keputusan seperti makan di tempat dan take away yang mempengaruhi alokasi sumber daya. Analisis ini menjadi dasar pemodelan simulasi untuk mengukur dampak penambahan kasir atau perubahan alur layanan. Selanjutnya yaitu histogram hasil analisis. Yang pertama merupakan interval arrival time. Dapat dilihat untuk histogramnya berdasarkan hasil pengujian distribusi terhadap waktu antar kedatangan atau interval arrival time menggunakan sebuah receipt diperoleh bahwa data mengikuti distribusi eksponensial. Yang kedua, waiting time. Dapat dilihat sendiri untuk hasil histogramnya berdasarkan hasil pengujian distribusi terhadap waktu tunggu atau waiting time menggunakan sebuah receipt diperoleh bahwa data mengikuti distribusi eksponensial juga. Untuk keterangan lebih lanjutnya mungkin dapat dibaca atau dilihat sini. Selanjutnya adalah service time. Hasil pengujian distribusi data empiris cenderung miring ke kanan atau right skew yang mengindikasikan sebagai besar pelanggan dilayani dalam waktu singkat. Namun terdapat sejumlah kasus dengan durasi pelayanan yang jauh lebih lama. Pada gambar ini dapat dilihat sendiri untuk distribusinya. Selanjutnya merupakan timing system. Berdasarkan hasil pengujian distribusi level 3, diberikan ke data dan secara visual menunjukkan kesesuaian yang baik dengan histogram. Selanjutnya beralih ke simulasi skenario 1. Skenario pertama menggambarkan kondisi pembelian di Migacuan Mawar saat operasional berjalan secara normal. Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan, pada situasi ini jumlah dan frekuensi kedatangan pelanggan mencerminkan pola yang lazim terjadi di lokasi tersebut. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses layanan di Migacuan Mawar, dilakukan simulasi menggunakan perangkat logik. Aplikasi ini memungkinkan pemodelan terperinci dengan mempertimbangkan berbagai variabel dan parameter yang merepresentasikan kondisi nyata. Tujuan simulasi skenario 1. Skenario 1 difokuskan pada pengumpulan data operasional di Gacuan Mawar dalam kondisi normal. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai performa layanan dengan mengukur sejumlah parameter kunci seperti rata-rata waktu antrean, rata-rata durasi pelayanan, total waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem, jumlah antrean yang terbentuk, serta tingkat utilitas dari petugas pelayanan. Melalui identifikasi dan analisis terhadap parameter-parameter tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai efisiensi operasional saat ini. Hasil analisis ini nantinya akan menjadi dasar penting dalam proses evaluasi kualitas layanan, sekaligus mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan guna meningkatkan kepuasan pelanggan dan efektivitas operasional secara keseluruhan. Selanjutnya, model simulasi skenario 1 pada Migacuan Mawar dalam kondisi normal. Berikut ini merupakan model dari antrian yang sudah dibuat dari software Logic. Yang pertama itu ada elemen source, yaitu merupakan pelanggan yang nantinya akan antri di kasir, dan elemen sink yang nantinya akan menjadi titik akhir atau kepulangan dari pelanggan tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, bisa. Baik, untuk selanjutnya adalah simulasi skenario 2. Pada simulasi yang kedua, menggambarkan kondisi di mana Mega Cuan Mawar ketika terjadi lonjakan jumlah pembeli, sehingga mengakibatkan terjadinya antrean yang lumayan padat. Kondisi ini disusun dengan memperhatikan peningkatan tingkat kedatangan pelanggan yang tercatat dari data yang sudah diambil sebelumnya. Permodelan atau simulasi ini didukung menggunakan software analogi yang dilakukan guna memberikan gambaran yang realistis mengenai proses pelayanan dalam situasi yang dapat dikatakan ramai. Next. Lalu tujuan simulasi dari skenario 2 ini itu menganalisis kinerja sistem pelayanan di Mega Cuan Mawar dalam kondisi operasional yang padat. Yaitu ketika terjadi peningkatan jumlah kedatangan pembeli, melalui simulasi ini diperoleh data penting seperti rata-rata waktu antrean, rata-rata durasi pelayanan, total waktu yang dihabiskan pembeli dalam sistem jumlah antrean maksimum yang terbentuk serta tingkat utilitas sumber daya pelayanan. Next. Lalu untuk model simulasi skenario 2 pada Mega Cuan Mawar sendiri itu dalam kondisi normal, itu ada beberapa elemen. Yang pertama itu simbol sos, di mana itu digunakan sebagai proses kedatangan pembeli untuk mempresentasikan awal masuknya pembeli sebagai titik awal simulasi, di mana agen bertindak sebagai representasi pembeli di Mega Cuan Mawar. Lalu yang kedua ada mengantri atau mengantri dipresentasikan oleh elemen antri atau queue atau waiting line yang berfungsi sebagai tempat di mana pembeli menunggu giliran untuk dilayani oleh kasir. Lalu yang ketiga adalah proses pelayanan di Mega Cuan Mawar ini sendiri direpresentasikan menggunakan simbol delay. Nah, simbol ini itu menggambarkan waktu untuk dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pelayanan kepada pembeli.
Lalu selanjutnya adalah proses kepergian pembeli dari sistem dalam simulasi digambarkan menggunakan simbol sync. Simbol ini merepresentasikan titik akhir dari alur pelayanan di mana pembeli dianggap telah menyelesaikan seluruh proses transaksi dan keluar dari sistem miga cuan mawar. Next. Lalu untuk simulasi skenario 3. Nah, skenario 3 ini merupakan analisis antrian miga cuan mawar dalam kondisi yang cukup ramai. Fokus dari analisis ini adalah untuk mengumpulkan data yang mencakup rata-rata waktu antrian, rata-rata waktu pelayanan, total waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem, serta jumlah antrian maksimum yang terjadi. Skenario ini juga bertujuan mengevaluasi pengalaman pelanggan serta efektivitas penggunaan sumber daya yang ada, sehingga miga cuan dapat terus meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan di tengah lonjakan pengunjung. Next. Tujuan dari simulasi skenario 3 sendiri itu mengumpulkan data yang meliputi rata waktu antrian, waktu rata pelayanan, waktu rata total yang dihabiskan dalam sistem. Jumlah antrian terbanyak yang terbentuk serta tingkat utilitas pelayanan di miga cuan mawar dalam kondisi operasional cukup ramai pembeli. Analisis ini akan membantu dalam evaluasi efisiensi layanan dan identifikasi area-area yang mungkin memerlukan peningkatan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan operasional secara keseluruhan di miga cuan mawar. Next. Nah, untuk model simulasi skenario 3 ini pada miga cuan, itu ada beberapa elemen seperti pada eh, skenario 2 yang tadi, yaitu dimulai dari tingkat kedatangan pembeli adalah sekitar 3 pembeli per menit. Tujuannya adalah untuk menggambarkan situasi di miga cuan mawar yang mengalami antrian lebih ramai dari biasanya. Lalu yang kedua ada menggunakan dua kasir dengan metode first in first out atau FIFO, di mana pembeli yang tiba lebih awal akan dilayani terlebih dahulu. Lalu proses ini mencakup waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan yang dijalankan dalam satuan triangular 2 menit, waktu terendah 6 menit, waktu rata dan 4 menit, waktu tertinggi. Lalu selanjutnya adalah proses kepergian pembeli. Proses kepergian pembeli dari sistem dalam simulasi digambarkan menggunakan simbol sync. Nah, simbol ini merepresentasikan titik akhir dari alur pelayanan di mana pembeli dianggap menyelesaikan seluruh proses transaksi dan keluar dari sistem miga cuan mawar. Next. Mohon maaf, bisa di next. Hasil dari simulasi ketiga skenario, ini untuk skenario yang pertama. Next. Dan skenario 2 dan skenario 3 bisa dilihat pada gambar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, monggo. Selanjutnya itu hasil skenario. Pada hasil skenario 1 dapat ditentukan atau pengolahan pengujian hipotesis sama stempel kada. Hasil dari analisis disimpulkan bahwa 0 diterima karena nilai T hitung sama dengan nilai Z kritis. Sehingga klaim yang menyatakan rata-rata output dalam sistem itu sama dengan rata-rata output sistem simulasi 1. Maka dapat dikatakan yaitu data tersebut adalah data benar. Kemudian yaitu pada skenario 2. Pada skenario 2 H0 ditolak karena jika F itu lebih dari dengan F tabel. F tabel di sini yaitu N1 dikurangi 1 dan N2 dikurangi 1. Hasil skenario 2 ini di mana diperoleh perhitungan F hitung sebesar 3,08 dan F tabel yaitu sebesar 0,5432 sehingga F itu lebih dari F tabel. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa output simulasi tidak sama dengan output sistem nyata. Untuk hasil skenario 3 yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa jika nilai hitung lebih dari nilai tabel, maka data tidak terdistribusi teoritis tertentu. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai tabelnya lebih besar, yaitu sekitar 43,7729 sekian, daripada nilai hitungnya yang sebesar 0,2241. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dengan data simulasi tidak sesuai dengan sistem yang real. Untuk verifikasi model animasi, yang pertama yaitu kedatangan, antrian, kemudian fasilitas pelayanan atau kasir, kemudian keluar. Verifikasi model sistematis, terdapat perhitungan output analitik dari ukuran performansi skenario 1, skenario 2, skenario 3, dan aktual. Oke, selanjutnya. Untuk perhitungan normal, dalam perhitungan ini dilakukan perhitungan waktu total pelanggan pengantri, jumlah pelanggan, rata-rata waktu antrian, total waktu pelayanan, jumlah pelanggan, dan rata-rata waktu dalam sistem. Perhitungan itu, oke, selanjutnya di bagian validasi. Validasi di sini adalah simulasi proses untuk memastikan bahwa model yang dibangun mampu mempresentasikan sistem nyata yang akurat. Proses ini dilakukan dengan membandingkan hasil keluaran dari simulasi dengan data atau perilaku aktual dari sistem yang sesungguhnya. Jika hasil simulasi mendekati atau sesuai dengan data nyata, maka model dianggap valid dan layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau analisa lebih lanjut. Eh, Hasil dari uji validasi, model simulasi menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap data aktual, baik dari segi rata-rata maupun deviasi. Rata-rata waktu pelayanan simulasi jauh lebih tinggi daripada data aktual, yaitu 684,48 detik dengan 58,07 detik, dengan nilai T hitung 8,80, dan deviasi waktu tunggu dan waktu dalam sistem juga lebih besar daripada data simulasi. Namun, berdasarkan uji distribusi Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan T-Square, data mengikuti distribusi Waktubi dan baik. Artinya, meskipun distribusinya cocok, model simulasinya perlu diperbaiki agar outputnya lebih baik dan mendekati dari sistem kondisi nyata. Dari pengujian tersebut ditarik kesimpulan, yaitu satu, model simulasi antrian di Mega Cuan Mawar yang telah dibangun mampu mempresentasikan alur pelayanan secara umum. Namun masih terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil simulasi dengan data aktual, terutama pada rata-rata waktu pelayanan dan waktu tunggu. Yang kedua, yaitu hasil simulasi pada 3 skenario menunjukkan bahwa skenario 3 merupakan model yang performance terbaik, karena menghasilkan waktu pelayanan dan waktu tunggu lebih rendah, serta utilitas pelayanan yang stabil. Yang ketiga, tingkat utilitas pelayanan pada semua skenario cukup tinggi, menandakan bahwa sistem pelayanan cukup aktif. Tetapi pada skenario 2 terjadi overload karena mengidentifikasikan potensi pelayanan yang tidak optimal. Yang terakhir atau yang keempat yaitu validasi model melalui uji distribusi Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan T-Square, menunjukkan bahwa data simulasi mengikuti distribusi Waktubi dengan baik, meskipun secara rata dan deviasi masih perlu penyempurnaan agar lebih mendekati kondisi secara nyata.
serta hasil uji statistik perbandingan simulasi dan data aktual membuktikan bahwa adanya selisih yang signifikan, sehingga model yang dibangun masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan akurasi dan kendala dalam sistem mewakili sistem nyatanya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Dari kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.